Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film psikopat terbaru ya guys ya, yang berjudul Fear Street Prom Queen tahun 2025, di mana psikopat kali ini akan jauh berbeda dengan psikopat yang ada di film Fear Street sebelumnya. Terus psikopat seperti apa atuh ngab? Penasarin dong? Oke lah, daripada kebanyakan bekicot di awal, mending kalian saksikan saja alurnya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol subrek-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan sebuah sekolahan di kota Sunnyside di tahun 1988, di mana pada saat itu para murid dan guru sedang mempersiapkan untuk acara pemilihan ratu sekolah. Kemudian kita diperlihatkan ke salah satu kandidat bernama Lori yang harus bersaing dengan cewek paling populer di sekolah bernama Tiffany dan circle-nya. Lori Granger, the final. Lalu saat di ruang kelas, Pak Angkus pun langsung menanyakan tentang aspirasi si Lori ikut acara ini. Namun belum juga menjawab, si Tiffany langsung mengatakan jika seorang anak kriminal seperti si Lori tidak pantas untuk ikut acara ini. Mendengar sahabatnya di sini, si Bondon bernama Megan pun berniat untuk melakukan sesuatu. Namun ternyata itu hanyalah keisengan si Megan. Melihat hal itu, Pak Angkus yang kesal pun langsung membawa si Megan ke ruangan kepala sekolah. Singkat waktu sepulang sekolah, kita pun diperlihatkan ke si Tiffany yang sedang mencoba baju untuk ke acara pemilihan ratu sekolah. Melihat kecantikan anaknya, orang tuanya pun yakin bahwa si Tiffany akan menjadi pemenang di acara itu. I'll get it. Kemudian kita diperlihatkan ke salah satu kandidat bernama Christy yang sedang COD-an narkoboy. Setelah menerima uang dari barang haramnya, si Christy pun bergegas pergi. Namun saat di perjalanan, dia pun mendengar seseorang seperti sedang mengikutinya. Di tengah kepanikan, tiba-tiba sungguh mubazir, si cantik Christy pun harus modar mengenaskan setelah tangkuraknya digaplok kampak kopet. Di keesokan harinya, si Tiffany pun merasa senang setelah mendengar si Christy tidak masuk sekolah. Dia pun berharap salah satu saingannya itu bisa didiskualifikasi. Namun si Tiffany pun sedikit kesal setelah melihat temannya yang bernama Linda sedang membagikan brosur iklan untuk memilihnya di acara pemilihan ratu sekolah. Tidak lama kemudian, Pak Angkus pun meminta ke para kandidat untuk segera berkumpul di ruangan teater, sementara yang lainnya disuruh untuk masuk kelas. Setelah berkumpul, Bu Lilis pun sedikit kesal setelah melihat si Christy tidak hadir. Dia pun berniat untuk mendiskualifikasinya karena Bu Lilis merasa si Christy tidak serius untuk ikut acara ini. Namun tanpa mereka ketahui, si Christy sudah modar dihabisi oleh si Kopet. Kemudian kita pun diperlihatkan ke si Kopet yang sudah siap untuk melancarkan aksi kopetnya lagi. Dan ternyata target dari kekopetannya itu para kandidat dari calon ratu sekolah. Singkat waktu, kita pun diperlihatkan ke si Tiffany dan yang lainnya yang sudah siap untuk pergi ke acara pemilihan ratu sekolah. Di sisi lain, si Lori yang baru saja selesai pun disemangati oleh ibunya dan mengatakan jika si Lori tak usah mendengarkan perkataan orang lain yang menjelekkan keluarganya, di mana si ibu yakin si Lori yang akan memenangkan acara ini. The night we've all been waiting for.
Can she win over the student body and class of 88 to your senior pro? Sesampainya di acara, Bu Lilis pun langsung memberitahukan jika sebentar lagi pemilihan akan dilaksanakan dan pemenangnya akan diumumkan di akhir acara. Candidates come up to the stage. Kemudian kita dialihkan ke Silinda dan pacarnya yang bernama Bobby, di mana mereka berniat bercocok tanam di gudang sekolah. Namun Silinda pun sangat kesal setelah melihat brosur iklannya sudah dirusak oleh seseorang. Dia yang kesal pun berniat untuk mencari pelakunya. Melihat pacarnya sudah modar dengan perut yang aut-autan, si Bobby yang ketakutan pun berniat kabur dari tempat itu. Namun naasnya si Bobby harus menyusul ayangnya ke alam baka. Kemudian kita diperlihatkan ke si Lori yang sedang asik menikmati pesta. Tidak lama kemudian dia didekati oleh pacarnya si Tiffany bernama Tyler. Dan ternyata diam-diam si Tyler menyukai si Lori. Hingga di tengah obrolan tiba-tiba betapa syoknya mereka setelah melihat Tatang Kurakan ada di dalam baskom minuman. Dirasa ini ulahnya si Megan, Bu Lilis pun langsung memperingati si Megan untuk tidak melakukan ini lagi jika ingin tetap sekolah di sini. Setelah itu, si Lori pun memohon ke si Megan untuk tidak mengacaukan acara ini karena keusilannya bisa merusak pemilihan ratu sekolah. Sorry. Sesaat kemudian, di saat yang lainnya sedang asik berpesta, si Jude pun mengajak ayangnya untuk pergi ke suatu tempat karena dia ingin memberikan sesuatu. Sesampainya di basement, si Jude pun langsung memberikan sebuah kalung mepah. Melihat hal itu, jelas saja si Chun pun sangat senang, apalagi kalung itu yang selama ini dia inginkan. Hingga di tengah rasa bahagia, tiba-tiba Hasatadu Jigong pun muncul. Dirasa itu si Jerry, si Jude pun meminta ke si Cucun untuk tidak memperdulikannya. Namun tiba-tiba malang sekali, sepasang bucin pun harus modar mengenaskan di tangan si Kopet. Kemudian kita dialihkan ke si Lori yang berniat pergi ke toilet. Namun di perjalanan dia pun dijegat oleh si Tiffany yang cembokur karena dia merasa si Lori berniat merebut pacarnya. Hey Mel. Dan lagi-lagi si Tiffany pun langsung mengeluarkan bacotan pedasnya yang merendahkan si Lori. Mendengar bacotan seperti itu, si Lori yang sakit hati pun memutuskan untuk pergi. Dirasa bacotan si Tiffany sudah berlebihan, si Marissa yang merasa kasihan pun berniat untuk menemui si Lori. Singkat waktu, saat si Lori ke pesta lagi, dia pun sudah dangdan dengan cetar membahenol. Melihat hal itu, si Marissa pun yakin si Lori akan memenangkan acara ini. Melihat si Marissa dekat dengan si Lori, jelas saja si Tiffany yang kesal pun berniat untuk melakukan sesuatu. Oh, you sad bitch. You're a monster. Setelah kejadian itu, si DJ Subur pun berniat mengadakan battle dance bagi para kandidat.
Kemudian kita dialihkan ke si Melissa yang sedang memperbaiki makeupnya yang kena guyur oleh si Tiffany. Namun tanpa dia sadari, si Kopet sudah ngajogrok di tempat itu. Naas sekali si Melissa pun harus merasakan migrain ekstrim setelah tengkoraknya digaplok golok Kopet. Dan ternyata ada 2 Kopet yang mengincar para kandidat. Kembali ke pesta, setelah melihat tarian si Lori yang memancing birahi, para murid yang menyukainya pun banyak yang memilih si Lori. Di sisi lain, si Tiffany pun sangat kesal setelah melihat ayangnya yang curi-curi pandang ke si Lori. Kemudian dia pun meminta ke si Tyler untuk segera menjauhi si Lori. Namun si Tyler yang sudah bosan ke si Tiffany memilih untuk memutuskan hubungannya. Lalu kita dialihkan ke si Megan dan temannya yang sedang asik menikmati bako liar. Tidak lama kemudian si Cece pun datang dan menanyakan keberadaan si Melissa. Di tengah kebingungan, si Megan pun melihat seseorang berjubah. Karena merasa curiga, dia pun berniat untuk mengikutinya. Dirasa ada yang tidak beres, si Megan pun langsung memberitahukannya ke si Lori karena dia merasa ada si Kopet yang mengincar para kandidat. Terlebih lagi para kandidat satu persatu telah menghilang. Namun dirasa si Megan terlalu banyak ngisap bako liar, si Lori pun tak mempercayainya. Mendengar hal itu, si Megan yang kecewa pun memutuskan untuk pergi. Selepas si Megan pergi, si Tyler pun mengajak si Lori pergi ke teater kosong untuk bercocok tanam. Namun jelas saja si Lori yang masih disegel menolaknya. Lalu tiba-tiba naas sekali si Playboy Tyler pun harus modar mengenaskan setelah tengkoraknya dicucuk pisau Kopet. Melihat hal itu, si Lori yang ketakutan pun langsung ngabret seedan-edannya. Lalu saat sedang bersembunyi di sebuah gudang, mereka pun menemukan foto para kandidat. Setelah melihat hal itu, si Lori pun mempercayai apa yang dikatakan si Megan. Kemudian mereka pun berniat mencari jalan keluar dari tempat ini. Walaupun cokornya hampir buntung, untung saja mereka berhasil selamat. Kemudian mereka pun bergegas pergi ke pesta untuk memberitahukan ke semuanya. Sementara itu di pesta, Pak Ence pun akan mengumumkan pemenang dari pemilihan Ratu Sekolah. Lori Granger! Di tengah kepanikan, si Lori pun berniat untuk memberitahukan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Namun suenya si Kopet keburu datang hingga akhirnya para penonton pun berlari ketakutan. Stay back! Okay. Dan ternyata si Kopet itu adalah ayahnya si Tiffany. Kemudian dia pun menjelaskan tujuan dia melakukan kekopetan ini, di mana dia hanya ingin si Tiffany lah pemenang dari acara pemilihan Ratu Sekolah.
Setelah itu, ayahnya si Tiffany pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian si Sherry pun meminta ke ibunya si Tiffany agar ikut ke kantor polisi untuk diminta keterangan. Melihat si Tiffany yang sendirian, si Lori yang merasa kasihan pun berniat untuk mengantarkannya pulang. Di perjalanan, si Tiffany yang merasa bersalah pun langsung meminta maaf ke si Lori tentang perbuatannya dulu yang selalu jahat kepadanya. Mendengar hal itu, si Lori yang baik hati pun langsung memaafkan si Tiffany dan berharap setelah ini persaingan antara mereka bisa berubah menjadi persahabatan. Singkat waktu, di tengah malam kita pun diperlihatkan ke ibunya si Tiffany yang baru saja pulang dari kantor polisi. Kemudian dia pun berniat untuk melakukan sesuatu. Di sisi lain, si Lori yang mendengar sesuatu pun berniat untuk mengeceknya. Di saat sedang bersembunyi, si Tiffany pun memberitahukan jika kekopetan yang terjadi di sekolahnya itu semua sudah direncanakan oleh dia dan keluarganya. Dan sekarang giliran si Lori lah yang akan menyusul mereka ke alam baka. Di saat si Lori terpojok, ibunya si Tiffany pun memberitahukan jika dari dulu keluarganya si Lori selalu merebut apa yang keluarganya inginkan dan sekarang dia akan menghabisi si Lori untuk membayar semuanya. Kemudian si Tiffany pun meminta izin ke ibu kopetnya agar dia saja yang menghabisi si Lori. I warned you. Mamam, Tasya, si Tiffany si anak kopet pun harus modar mengenaskan setelah tubuhnya terpanggang hiasan rumah. Melihat hal itu, jelas saja ibunya si Tiffany pun semakin marah ke si Lori. Dan akhirnya si ibu kopet pun harus merasakan migrain ekstrim sampai modar setelah tangkuraknya kena gaplok piala oleh si Lori. Dan setelah menghabisi keluarga kopet, si Lori pun bergegas pergi dari tempat ini hingga akhirnya film pun sudah berakhir. I'm Lori fucking Granger. Gimana guys, lumayan sadis dan mengerikan bukan? Oke lah, mungkin segitu saja alur cerita film dari Fear Street Prom Queen tahun 2025. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye bye.